Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Enda. Hari ini aku membuat video reaction, yaitu reaction video aku ngajar waktu 2 tahun yang lalu aku ngajar di PAUD. Jadi sebenarnya video ini aku dapat dari salah satu saudaranya kepala sekolah yang ternyata waktu itu tuh dia pernah memvideokan aku ketika aku mengajar gitu. Nah jadi kita lihat langsung aja ya. Ini sebenarnya ada 3 video, tapi aku mau reaction cuma 1 video aja karena kalau misalnya sampai 3-3-nya kayaknya itu bakal kepanjangan di nanti durasi video ini. Oke, kita lihat. Ini aku ingat banget, ada 5 anak waktu itu yang aku ajarin. Ya ampun, aku masih lucu-lucu. Jadi kalau anak PAUD tuh kalau ngomong tuh masih kayak balita yang belajar bicara gitu loh. Jadi ngomongnya nggak terlalu bentes, nggak terlalu jelas. Nah ini yang putih namanya Arsa. Arsa itu murid aku dari PAUD 2 tahun, terus dia ke TK, sekarang tahun ini lulus, udah siap masuk SD. Dan aku tuh sebenarnya di sini tuh lagi ngomongin rasa-rasa odol kan. Sebenarnya itu kayak aku udah kehilangan topik lagi mau bahas apa sama anak-anak supaya nggak garing di kelas. Jadi aku bahas tentang rasa-rasa dalam odol. Anak, lucu masih kecil. Nah itu actually di belakang itu mamanya Dava. Mama Dava biasanya nungguin Dava karena Dava belum bisa ditinggal. Jadi kalau misalnya di PAUD atau di TK itu udah nggak aneh lagi kalau misalnya ketika di dalam kelas tuh kita ngajar tapi orang tua di dalam kelas. Aku pernah tuh ada 2 orang tua yang ngajar dalam kelas selama 1 semester, misalkan 6 bulan. Jadi aku gerak sana sini, aku nyanyi ini, aku ngasih speaker ini, kayaknya orang tua murid udah hafal gitu. Awalnya kayak awkward gitu, kayak malu gitu, cuman kesini kayak ya udahlah, yang harus aku fokusin tuh anak-anak didik aku, bukan orang tuanya kan. Jadi it doesn't matter, yang penting kamu fokus sama tugas kamu untuk mendidik anak-anak di kelas. Cuman ada yang ngerti, ada yang enggak. Senyum, darah, mari berpelukan. Ya ampun, aku masih ingat banget sama tepuk ini. Tepuk ini tuh kayak sering dipakai sama aku karena itu tuh kayak bikin anak-anak tuh bisa akur gitu loh, semakin dekat. Senang sekolah kan ada main. Kakus, anak kakus. Gemes. Arsa wajahnya wajah bahagia banget sih. Kadang seneng yang ngajarin anak kecil tuh gitu, kayak kita tuh adalah role model pertama atau orang yang akan mengajarkan mereka tuh tentang hal yang sebelumnya nggak mereka ketahui gitu. Dan itu akan mereka ingat sampai mereka besar gitu. Oh, guru TK aku tuh bu ini gitu. Nah kadang ketika jadi guru tuh kamu tuh harus bisa masuk dunia anak tuh dalam artian kamu harus bisa nyesuaiin cara bicara kamu, mungkin kayak dimiripin kayak anak kecil atau perilaku kamu kayak anak kecil supaya kamu bisa lebih deket sama anak-anak gitu. Dan jujur li, ini waktu kelas aku warna catnya kuning, sekarang catnya warnanya krem. Tapi aku lebih prefer warna kuning sih memang, karena cat warna kuning tuh lebih bikin kelas jadi terang. Ini yang lucu nih Rania nih. Rania tahun ini jadi siswi terbaik di TK. Alhamdulillah. Karena
banget tuh. Jadi aku tuh pernah ngajarin Rania dari yang bicaranya nggak belum lancar, belum pentes gitu. Sekarang dia udah bisa baca, udah pinter, alhamdulillah. Nah, for your information, kalau misalnya di PAUD aku tuh selain diajarin baca tapi diajarin Iqra juga. Itu harus setiap pagi sih. Karena memang basically-nya Islam, jadi anak-anaknya juga diajarinnya banyak ke agama. Oke, videonya berakhir di situ. Aku juga kayak ngedenger suara aku tuh kayak, kok beda ya suara aku gitu. Pantas aja, kadang orang-orang tuh bilang kalau aku itu lebih mirip seperti orang Jawa ketimbang orang Sunda atau orang Bogor. Padahal aku asli Sunda, asli orang Bogor. Tapi setiap orang baru yang ketemu sama aku atau temen aku yang belum begitu kenal sama aku, mereka tuh mikirnya aku tuh dari Jawa gitu. Mungkin karena ucapan aku, logat aku itu ada kejawa-jawaannya sedikit kali ya. Jadi aku sering banget dikira kayak orang Jawa gitu. Nah, terus yang yang bikin aku sampai saat ini itu bersyukur kenapa aku jadi guru TK dan guru PAUD itu adalah bahwa ternyata menjadi seorang ibu itu tidak mudah gitu ya. Bahwa menjadi seorang mama yang ideal itu tentu bukan hal yang mudah gitu. Tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, karena untuk bisa memahami karakter anak itu butuh waktu. Bagaimana cara menangani mereka ketika mereka sedang marah, bagaimana cara menangani mereka ketika mereka sedang malu, dan kita harus bisa bikin mereka itu untuk lebih percaya diri, untuk bisa menjawab pertanyaan kita gitu, untuk mengikuti instruksi kita. Itu memang butuh proses yang sangat panjang itu, dan itu nggak singkat. Dan ketika menjadi guru TK itu yang aku yang aku resapi gitu ya, yang sangat aku refleksikan sekarang itu adalah kalau jadi guru TK itu dari penampilan kita pun kita harus rapi. Jadi kalau misalnya pakai baju yang riset gitu ya, yang belum disetrika, itu tuh udah kayak annoying banget. Itu udah kayak gimana ya kalau misalnya tanggapan orang tua murid kalau lihat gurunya tuh nggak rapi, terus anak-anak kalau lihat guru nggak rapi gitu. Sebenarnya itu bukan untuk orang lain juga sih, tapi kayak lebih ke bagusnya jadi guru itu adalah dari penampilan pasti selalu rapi gitu. Dan itu bikin aku, orang yang sangat urakan ini, akhirnya tuh belajar untuk selalu rapi. Jadi kalau pakai baju itu pasti aku harus setrika dulu. Pokoknya aku hari ini kalau ngajar harus terlihat rapi, karena baju yang rapi, baju yang bagus itu sebenarnya adalah modal kepercayaan diri juga. Terus yang kedua adalah, kan kita guru ya, kan kita role model yang pasti akan selalu ditiru sama anak. Jadi itu tuh membuat aku tuh lebih aware juga kalau misalnya aku akan melakukan sesuatu, terutama di depan anak didik aku tuh harus pikirin dulu gitu. Sikap aku yang misalnya cara bicara aku gitu. Sampai mana tadi ya? Soalnya videonya tadi sempat keberhentiin. Oh ya, sampai ekspresi marah aku, terus cara aku makan gitu ya, cara aku minum, gak boleh minum sambil berdiri, gak boleh makan sambil ngobrol, karena itu semua tuh bakal jadi pusat perhatian anak kecil gitu loh. Kalau misalnya aku sampai lupa terhadap adab-adab gitu ya, itu akan sangat berbahaya banget, karena mereka pasti akan mencontoh ibu gurunya gitu. Dan lagi yang sangat aku refleksikan ini ya ketika jadi guru TK itu adalah bahwa jadi guru TK itu jadi seseorang yang dipercaya oleh orang lain. Kayak aku nih sekarang misalnya dipercaya sama salah satu orang tua murid untuk untuk mendidik anaknya gitu ya, mempercayakan untuk tetap sama aku misalnya ngajar di kelas B supaya nanti lebih matang lagi persiapannya untuk masuk ke SD gitu, karena si anaknya ini tuh udah lengket banget sama aku gitu, jadi nggak mau ganti guru lain. Yang mana padahal ada baiknya seorang anak itu berganti guru supaya dia bisa kenal bahwa setiap tahun ajaran itu gurunya nggak apa-apa kalaupun beda gitu, karena walaupun beda guru tetap di sekolah yang sama gitu. Tapi kalau misalnya anak itu memang udah lengket banget, udah kayak perangko banget nih sama kita, ya udah nggak apa-apa, selagi kita percaya bahwa kita bisa gitu ya membimbing anak itu nantinya untuk siap masuk ke SD gitu ya, memberikan yang terbaik, dan kita juga nggak mengecewakan harapan dari orang tua murid kepada kita gitu. Walaupun kita
Kayak sebenarnya kan hanya manusia biasa yang nggak bisa menjamin bahwa semuanya itu akan clear dan akan baik-baik saja gitu. Tapi selama kita siap untuk menerima gitu ya, dan tetap melakukan yang terbaik intinya dengan niat yang baik, ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa selama kita menjalankan proses-proses dengan ikhtiar dan doa gitu. Kayaknya kalau misalnya aku sebutin tuh ada banyak banget insight-insight ketika seseorang tuh memilih menjadi guru TK. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka dan semoga video ini juga bermanfaat. Aku nggak cuma sekedar mereaction aja, tapi aku juga membagikan refleksi-refleksi yang aku dapatkan ketika aku menjadi guru di pendidikan anak usia dini ini. Semoga kita bisa bertemu di video berikutnya. Dadah!